Men see the world too well from a mountain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hikayah dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Pada video kali ini, admin akan membawakan kisah hidup Rasulullah SAW dari mulai pertama kali memperoleh wahyu sampai penaklukan kota Mekah. Tanpa basa-basi lagi, marilah kita simak kisahnya. Saat itu suasana Mekah terlihat begitu padat merayap. Orang-orang disibukkan dengan kegiatannya masing-masing. Terlihat banyak berhala dewa-dewa di sekitar Ka'bah. Beberapa orang terlihat tengah memberikan sesembahan kepada berhala-berhala yang ada di sana menggunakan ritual dan caranya masing-masing. Ini adalah Abu Sufyan, seorang yang terhormat dan pemuka dari kalangan kaum Quraisy. Ia juga seorang pedagang parfum yang sukses. Dan yang ini adalah Umayyah bin Khalaf. Ia juga seorang pemuka dari kalangan Quraisy dan lagi-lagi juga seorang pedagang yang tajir. Ia terlihat sedang menikmati suasana di kota Mekah dengan jalan-jalan bersama budak Habsinya yang bernama Bilal. Kedua tokoh Quraisy ini pun bertemu dan mengobrol santai terlihat sangat akrab. Setelah mereka berpisah, Abu Sufyan memilih untuk berjalan kepada salah seorang penyair yang sedang unjuk kebolehan dalam bersyair di depan halayak ramai yang ada di tempat itu. Melihat kedatang pemuka kota Mekah, sang penyair pun berinisiatif memuji-muji Abu Sufyan dengan syairnya. Abu Sufyan terlihat menikmati dan senang dengan apa yang penyair itu lakukan sehingga ia memberikan sekantung uang sebagai imbalannya. Tak jauh dari tempat itu terlihat seorang pria gendut dan istrinya berada tepat di depan pintu Ka'bah. Mereka terlihat menemui seorang dukun sekaligus pembuat berhala terbaik di kota Mekah. Dukun itu ternyata mengirim pesanan berhala untuk ditempatkan di dalam Ka'bah untuk menjadi Tuhan baru bagi penduduk Mekah. Secara kebetulan Rasulullah SAW yang saat itu belum menjadi nabi berjalan di sekitar Ka'bah dan melihat sang dukun dari kejauhan dengan tatapan beliau yang tajam. Sehinggalah sang dukun merasa tatapan nabi itu menusuk jiwanya sampai-sampai dukun tersebut merasa ketakutan dan segera pergi dari tempatnya. Beberapa hari ataupun bulan kemudian setelah kejadian tersebut, di rumah Abu Talib paman Nabi, terlihat Zaid anak angkat Nabi menemui Abu Talib. Dari wajahnya terlihat jika ia sedang khawatir, dan ternyata benar ia sedang mengkhawatirkan Nabi karena sudah beberapa hari beliau belum pulang juga dari munajat di Gua Hira, yang berada di atas gunung. Begitupun Abu Talib juga merasakan hal yang sama dengan Zaid. Ia merasa khawatir dengan keponakannya yang tak kunjung turun dari gunung tempat munajatnya. Bertempat di Gua Hira, malam itu ternyata Nabi ditemui oleh seorang malaikat Allah. Yang mana malaikat itu adalah malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada beliau. Malaikat Jibril menyampaikan beberapa kalimat wahyu dan menegaskan kepada Nabi jika beliau telah diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan cahaya ke dunia. Singkat cerita, Nabi pulang dengan ketakutan dan badan yang menggigil dan sampai di rumah beliau minta untuk diselimuti oleh istrinya yang bernama Khadijah. Abu Talib yang mendengar berita jika keponakannya sedang sakit ia pun menjenguk ke rumah Nabi. Ditemuinya Zaid yang ada di sana dan Abu Talib bertanya keadaan Nabi dan juga menanyakan apa yang telah terjadi. Zaid pun menceritakan apa yang telah terjadi pada Nabi ketika berada di dalam gua kepada Abu Talib, sehinggalah Abu Talib menasehatkan kepada Zaid agar tidak sembarangan menceritakan hal itu kepada orang lain. Be careful to whom you talk. Bagaimanapun juga ternyata kejadian yang telah dialami Nabi mulai terdengar oleh para pemuka Quraisy di kota Mekah. Mereka tidak menyukai apa yang dibawa oleh Nabi, yakni gagasan mengenai Tuhan yang esa ataupun kalimat tauhid. Mereka tidak menyukainya bahkan menentangnya karena itu tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini tentang dewa dan berhala-berhala mereka. Semakin hari ternyata semakin bertambah orang yang mengikuti Nabi, dan akhirnya para pemuka Quraisy tersebut mendatangi rumah paman Nabi untuk meminta agar ia menasehati Nabi agar menghentikan dakwahnya tentang Tuhan yang esa. Bahkan mereka menawarkan jabatan dan harta agar Nabi bersedia menghentikan dakwahnya. Abu Talib pun menemui Nabi dan mengatakan apa yang dikatakan mereka. Nabi pun dijanjikan kedudukan tinggi di kota Mekah dan juga harta kekayaan. Singkat cerita, Abu Talib pun menemui para pemuka Quraisy. Abu Talib mengatakan jika keponakannya tidak akan menghentikan dakwahnya dengan apapun yang terjadi. Jangankan kedudukan dan harta benda, bahkan jika seandainya mereka meletakkan bulan dan matahari di kedua tangan beliau, tetap beliau tidak akan berhenti dari dakwahnya. Di tempat lain, para pemuda yang sudah memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi mempelajari wahyu yang baru saja turun. Mereka sangat serius mempelajarinya. Salah satu dari pemuda tersebut bernama Ammar. Setelah mereka selesai mengkaji wahyu tersebut,
maka mereka pulang ke rumah masing-masing termasuk Ammar. Ia segera memasuki rumahnya yang ternyata kedua orang tuanya sudah menunggu kedatangannya. Ia pun ketahuan jika ia sudah menjadi pengikut Nabi sehinggalah ia kena marah oleh kedua orang tuanya tersebut. Sempat juga ada perdebatan, yang mana pada akhirnya kedua orang tua Ammar justru memeluk Islam dan menjadi pengikut Nabi. Sebaik apapun Ammar berusaha menyembunyikan keimanannya, ternyata para pemuka Quraisy akhirnya mengetahuinya juga. Mereka tidak menyukai jika para pemuda mulai bergabung dengan Nabi, yang pada akhirnya Ammar pun ditangkap dan disidang. Ia berusaha untuk diinterogasi namun nyatanya Ammar tidak memberikan informasi ataupun jawaban yang memuaskan mereka, malah jawaban Ammar lebih condong dengan apa yang tidak mereka sukai. Oleh karena para pemuka kota Mekah itu tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari Ammar, maka mereka pun semakin kesal dan berusaha menganiaya Ammar. Umayyah yang juga ada di tempat tersebut memanggil budaknya yang bernama Bilal. Ia memerintahkan Bilal untuk menghukum Ammar dengan mencambuknya. Namun anehnya, justru Bilal hanya terdiam dan tidak melaksanakan perintah tuannya tersebut. Tuannya sempat kesal dan bingung dengan sikap Bilal, dan pada akhirnya ternyata ketahuan jika Bilal juga sudah memeluk Islam. Semakin marahlah Umayyah dan para pemuka kaum musyrikin, ia akhirnya berniat memberikan hukuman terhadap Bilal dengan siksaan yang sangat kejam. Diseretlah Bilal keluar ke padang pasir yang panas, kaki dan tangannya diikat, pakaiannya dilepas, kemudian tubuhnya ditelentangkan di panasnya gurun pasir. Tak hanya itu, Umayyah mengambil cambuknya dan dicambuklah tubuh Bilal berkali-kali. Setelah itu Umayyah menyuruh beberapa orang untuk mengangkat batu yang besar dan menaruhnya ke atas tubuh Bilal yang lemah itu. Mungkin tubuhnya terlihat lemah dengan siksaan tersebut, namun jiwanya justru semakin kuat. Itu terbukti ketika Bilal dipaksa untuk menyebut nama-nama berhala sesembahan mereka, justru Bilal tetap mengucap, Ahad, Ahad, Ahad. Setelah siksa dan derita Bilal sampai puncaknya, maka pertolongan Allah pun datang melalui Abu Bakar. Nabi menyarankan Abu Bakar untuk membeli Bilal dari Umayyah dan pada akhirnya Bilal pun dibeli Abu Bakar dan selanjutnya Abu Bakar memerdekakannya. Waktu pun berlalu, dan Allah Ta'ala pun menurunkan wahyu kepada Nabi. Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat kota Mekah. Para pemuda pengikut Nabi sangat berantusias menyambut perintah itu. Mereka mengumumkan keimanan mereka dan juga berdakwah secara terbuka bahkan di jalan dan lorong-lorong kota Mekah. Nabi bermaksud menyiarkan dan berkhotbah di dekat Ka'bah, akan tetapi salah satu pemuka Quraisy lebih dulu menuju Ka'bah dan mengumpulkan masyarakat. Ia berpidato dengan berapi-api membakar amarah masyarakat yang berkumpul. Alhasil masyarakat pun tumpah ruah dengan amarah yang meledak-ledak. Mereka berusaha menghentikan Nabi dan para pengikutnya, bahkan mereka melempari Nabi dan para sahabat dengan batu secara brutal dan bertubi. Para pengikut Nabi pun melindungi Nabi dengan membentuk perisai hidup bergandengan tangan. Bilal dan Zaid yang berada di barisan paling depan menjadi sasaran empuk lemparan batu. Keadaan semakin kacau dan genting, kaum muslimin sangat tertekan dan sekuat tenaga bertahan sembari melindungi Nabi dari hal-hal yang tak diinginkan. Ketika Nabi dan pengikutnya semakin mendekati Ka'bah maka keroyokan dari masyarakat Mekah semakin menjadi-jadi, sampai akhirnya dari kejauhan nampaklah seorang pria berkuda datang. Ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang ternyata juga telah beriman. Hamzah terkenal sebagai petarung handal di kota Mekah. Ketika ia mendekat pada tempat kekacauan, maka serta-merta semua berhenti dan keadaan menjadi hening. Ia membela Nabi dan para pengikut beliau. Satu persatu pria yang ada di situ pun ditantang untuk berduel, tapi tak satu pun pria yang ada di situ berani melawannya. Abu Lahab yang terus berbicara pun akhirnya mendapat bogeman mentah tanpa berani membalas. Setelah kejadian itu, Abu Sufyan merasa frustasi. Ternyata Hamzah yang terkenal jagoan itu justru berdiri di pihak Nabi. Ia pun tak punya kesempatan dan nyali lagi untuk bisa melukai Nabi. Akhirnya ia memiliki ide, jika ia tidak bisa menghentikan Nabi karena banyak yang melindungi beliau termasuk Hamzah dan Abu Talib, maka ia bisa memulai menghambat dakwah Nabi dari yang paling lemah di antara pengikut beliau. Alhasil, Abu Sufyan memerintahkan kepada pasukan musyrikin Mekah untuk menangkapi orang beriman yang miskin dan lemah, salah satunya keluarga Ammar. Ammar dan kedua orang tuanya ditangkap dan diarak menuju tempat penyiksaan bersama kaum muslimin lain. Mereka disiksa dengan keji tanpa ampun, namun jika mereka murtad maka dijanjikan akan diampuni. Ayah Ammar digantung dan disalib, lehernya diikat hingga menemui sahidnya. Dan ibunya, disiksa dengan sangat-sangat keji. Maaf, admin tak bisa melanjutkan menarasikan siksaan yang kejam itu. Yang pasti ibu Ammar juga menjadi syahidah pertama dari pengikut Rasulullah. Sedangkan Ammar sendiri masih mampu untuk bertahan dan selamat. Setelah kejadian yang tidak berperi kemanusiaan itu,
maka Allah melalui nabinya, memerintahkan orang beriman yang lemah untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Di sana mereka bisa mendapat perlindungan setidaknya aman dari penyiksaan kaum musyrikin. Kaum muslimin pun mulai berhijrah ke Habasyah, namun ternyata pemuka musyrikin Abu Sufyan dan kroninya mengetahui rencana hijrah itu. Ia memerintahkan sekelompok orang untuk mengejar kaum muslimin yang melakukan perjalanan hijrah. Secara sembunyi-sembunyi dan penuh kehati-hatian dan atas pertolongan Allah, kaum muslimin berhasil lolos dari kejaran orang-orang musyrikin. Akhirnya mereka pun sampai ke negeri Habasyah dan mendapat perlindungan Raja Najasyi negeri Habasyah. Abu Sufyan dan kroninya yang lain merasa jengkel, tapi mereka tidak menyerah. Mereka pun bermusyawarah antara pemuka Mekah, dan akhirnya diputuskan untuk mengirim Amr bin Ash dan seorang lain untuk pergi ke Habasyah bermaksud mengembalikan orang yang beriman kembali ke Mekah. Sampai di Habasyah, ia langsung menghadap Raja Habasyah dengan membawakan hadiah yang disukai Raja. Ia memutar lidahnya untuk mempengaruhi Raja dan mengatakan jika kedatangannya bermaksud membawa kembali kaum muslimin yang meninggalkan Mekah. Singkat cerita, kaum muslimin pun diminta menghadap Raja Najasyi. Mereka diinterogasi dan diminta menjelaskan alasan mereka sampai ke negaranya. Kaum muslimin pun memilih Ja'far bin Abu Thalib untuk menerangkan kepada Raja. Setelah dijelaskan secara gamblang, Raja pun terlihat menangis. Bahkan para uskup penasihat kerajaan yang ada di situ juga menangis. Mereka menyadari jika orang-orang ini berada di jalan kebenaran yang dibawa Rasulullah. Sedikit pun tidak ada yang salah dari risalah itu, sehingga dengan kebenaran risalah Nabi, maka Najasyi tidak mengizinkan kaum musyrik membawa kembali kaum muslimin yang ada di negaranya, bahkan kaum muslimin mendapat jaminan keamanan langsung dari Raja. Amr bin Ash pun akhirnya kembali ke Mekah dengan tangan kosong. On your return,